Informasi yang pertama, tim khusus Polri membuka motif Irjen Verdi Sambo membunuh ajudannya Brigadir Yosua. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi menyatakan tersangka Irjen Verdi Sambo marah dan emosi kepada Brigadir Yosua. Verdi mendapat laporan dari istrinya, Putri Chandrawati, yang mengaku dilukai harkat dan martabatnya oleh Brigadir Yosua saat di Magelang. Itu sebabnya Sambo memanggil anak buahnya untuk merencanakan pembunuhan. Tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Saya kira demikian rekan-rekan. Itu pengakuan tersangka di BAP. Oke? Pak, apakah ada bukti dilakukan pelecehan? Sudah, narasinya kan seperti itu narasinya. Yang saya sampaikan kan pengakuan di BAP. Oke? Komnas HAM menunda pemeriksaan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Irjen Verdi Sambo. Penundaan karena Irjen Verdi Sambo diperiksa penyidik tim khusus Polri di Makobrimob. Menit yang lalu kami dikonfirmasi oleh Pak Komjen Agung sebagai ketua tim. Beliau mengabarkan kepada kami bahwa hari ini belum bisa Pak Verdi Sambo untuk memberikan keterangan kepada Komnas HAM. Alasannya adalah teman-teman penyidik sedang mendalami Pak Verdi Sambo. Selain tim khusus, Inspektorat Khusus Polri hari ini memeriksa 1 orang penyidik Polda Metro Jaya berpangkat AKBP. Pemeriksaan untuk mendalami dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus penembakan Brigadir Yosua. Selesai diperiksa, personel kepolisian ini langsung ditempatkan di Makobrimob. Itu sudah memeriksa 1 penyidik dari Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan hari ini telah selesai, selesai pemeriksaan langsung ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Ya, tadi sudah dikirim. Jadi sore hari ini ya. Sore hari ini pangkat AKBP sudah dikirim langsung ke Makobrimob. Tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Irjen Verdi Sambo, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Revi Desantra di Makobrimob. Revi, apa hasil pemeriksaan tersangka Irjen Verdi Sambo di Makobrimob hari ini? Selamat malam, Foro dan juga saudara. Kalau dari hasil pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo yang secara pertama kali diperiksa oleh pihak khusus Polri sebagai tersangka dari kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua tadi, dari kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua tadi memang seperti yang sudah kita dengarkan bahwa ada satu yang penting disampaikan oleh pihak dari Bareskrim Mabes Polri, yakni Brigjen Andi Rian Jayadi. Sebelumnya memang Irjen Verdi Sambo tadi diketahui diperiksa oleh pihak tim khusus Mabes Polri di Makobrimob ini mulai pukul 11 siang dan selesai pukul 6 sore. Artinya ada sekitar 7 jam pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo untuk pertama kalinya sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan ini tadi dari pihak Bareskrim Polri ataupun tim khususnya ini mendapatkan satu fakta berdasarkan pengakuan dari Irjen Verdi Sambo, di mana ia bersaksi ataupun mengaku bahwa kemudian alasannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ini adalah karena adanya laporan dari istrinya yakni Putri Chandrawati terkait dengan laporan ataupun terkait dengan Brigadir Yosua yang diduga melakukan ataupun melukai harkat dan martabat dari keluarga Verdi Sambo ketika mereka berada di Magelang. Karena kita ketahui bahwa sebelum ataupun beberapa saat sebelum terjadinya penembakan terhadap Brigadir Yosua di rumah dinas dari mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Duren 3, diketahui bahwa rombongan ini baru saja tiba dari Magelang. Nah, dari pernyataan itulah kemudian kita ketahui bahwa sebenarnya
tibanya keluarga ini dari Magelang artinya sudah ada konflik gitu ya, sudah ada keributan ataupun sudah ada hal yang tidak disenangi oleh Irjen Ferdy Sambo terhadap Brigadir Yosua yang kemudian akhirnya kita ketahui membuat Irjen Ferdy Sambo ini menyuruh dua bawahannya yakni Barada Richard Eliezer dan juga Ricky Rizal ini untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Nah, untuk kemudian selanjutnya, apakah akan ada pemeriksaan lanjutan oleh pihak dari tim khusus Mabes Polri terhadap Irjen Ferdy Sambo? Tentu ini akan ada, Waro dan juga saudara. Tetapi untuk pastinya kapan ini belum bisa kami konfirmasi karena tadi dari pihak Bareskrim Mabes Polri juga belum mengatakan lebih lanjut lagi kapan akan dilaksanakan pemeriksaan lanjutan terhadap Irjen Ferdy Sambo. Tetapi yang jelas hari ini sendiri di Makobrimob Kelapa II pemeriksaan hanya fokus kepada Irjen Ferdy Sambo sendiri dan tidak ada pemeriksaan terhadap pihak kepolisian ataupun dari perwira lainnya yang dilakukan di Makobrimob. Tetapi memang ada pemeriksaan tambahan yang sudah dilakukan oleh pihak tim khusus Mabes Polri yang juga dilakukan di Bareskrim Mabes Polri, yakni kepada tersangka KM, Bribka Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer. Yang jelas dari apa yang sudah dinyatakan oleh pihak Mabes Polri terkait dengan pernyataan Irjen Ferdy Sambo ini menjadi titik terang ataupun membawa kasus ini semakin terang lagi terkait dengan langkah selanjutnya dari Polri, yaitu melengkapi berkas perkara dan segera membawa kasus ini ke meja persidangan. Woro. Revi, tapi sebelumnya Kadif Humas Polri menyebut ada satu perwira menengah berpangkat AKBP yang dibawa ke Makobrimob dan juga menjalani pemeriksaan, kemudian saat ini juga masih berada di Makobrimob. Ya betul sekali memang Waro, tadi dari Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo ini mengatakan bahwa setelah tadi dari Inspektorat Khusus yang secara paralel juga melakukan pemeriksaan terhadap satu penyidik Polda Metro Jaya, satu penyidik ini langsung ditempatkan di Makobrimob dan memang diketahui berpangkat AKBP dan sampai saat ini juga informasi yang tadi kami dapatkan bahwa memang satu penyidik ini sudah ditahan di Makobrimob tetapi memang belum diberikan secara pasti siapa sebenarnya dari pihak penyidik ini. Yang jelas informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini dari tadinya ada 3 personel ataupun perwira tinggi Polri yang ditahan di Makobrimob, saat ini sudah bertambah menjadi 6 personel Polri yang ditahan di Makobrimob. Dan juga tadi dari pihak Kadif Humas Mabes Polri juga mengatakan dari yang sebelumnya 11 perwira tinggi yang sudah terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang ditempatkan di tempat khusus saat ini bertambah menjadi 12, di mana 6 diantaranya ditahan di Makobrimob dan 6 lagi ini ditahan di Bareskrim Mabes Polri. Artinya dari pihak kepolisian sudah menambahkan lagi terkait dengan adanya pihak dari perwira tinggi yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan tentu saja ini masih bisa bertambah lagi ke depannya terkait dengan hasil-hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Khusus terhadap 56 ya. Ini ada 56 perwira Polri yang kemudian diduga melakukan pelanggaran kode etik dari ataupun yang menghambat berjalannya kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Revi Desantra, jurnalis Kompas TV dari Makobrimob terkait dengan penyidikan terakhir dari Irjen Ferdy Sambo di sana. Terima kasih Revi.